Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Adit Asgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Asgoro. Di konten Ramal Asgoro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Thorik Halilintar dan juga Alia Mas Said. Dan kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan juga pembahasannya seperti apa, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Asgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita fokus saja pembahasan kita hari ini tentang Thorik dan juga Alia. Jadi ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya, karena katanya ini gosip yang sedang hot-hotnya, sedang panas-panasnya. Katanya ini Thorik Halilintar ini ada kedekatan dengan Alia Mas Said. Dan ini kita akan mencoba untuk membaca yang pertama ya. Ini pertama kali saya membaca tentang mereka berdua. Kita akan melihat kira-kira benarkah ada asmara di antara mereka berdua. Ini buat awal-awal terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira ada pesan semesta apa nih tentang mereka berdua. Apakah memang ada asmara atau bagaimana? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa kita ajak terlebih dahulu ya. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_sgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mengambil kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Hanged Man. The Hanged Man ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang pria yang posisinya digantung ya. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa di antara mereka berdua sepertinya masih belum ada tanda-tanda asmara yang sangat besar ya. Jadi kalau misalkan ada kedekatan ataupun juga gosip yang lebih mengarah tentang pacaran ya di antara mereka berdua, sepertinya itu masih hanya sebatas gosip dan masih belum ada kejelasan yang benar-benar konkret dari orang yang bersangkutan. Karena dari orang yang bersangkutan pun juga masih belum ada kejelasan, belum ada klarifikasi ya. Karena bagi saya sendiri patokan dari setiap informasi yang kita cerna itu adalah dari orang yang bersangkutan. Kalau misalkan dari Thorik dan juga dari Alia sendiri masih belum ada klarifikasi bahwa iya kami pacaran gini-gini ya, berarti masih belum ada. Dan saya lihat di sini masih harus menunggu dan masih belum ada tanda-tanda tentang hubungan asmara di antara Thorik dan juga Alia. Kita akan mencoba untuk melihat kartu yang kedua, ada pertanda apa lagi di antara mereka berdua. Di sini muncul kartu Knight of Pentacles ya. Saya lihat ada seorang ksatria yang sedang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat baik dari Thorik sendiri juga sepertinya masih belum mau terburu-buru untuk menjalin hubungan asmara dengan Alia. Kalau Alia sendiri sepertinya memang sudah ada pertanda bahwa dia itu memandang sosok dari Thorik Halilintar ini adalah sosok yang memiliki karakter yang kuat, kemudian juga orangnya itu bisa bikin nyaman, dan yang saya lihat lebih banyak pandangan positif ya dari seorang Alia kepada Thorik Halilintar. Jadi kalau misalkan ada rasa suka, ada perasaan yang berbeda dari Alia kepada Thorik, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi di sini lebih menekankan tentang karakter dari Thorik Halilintar sendiri ya, bahwa dia itu tidak ingin terburu-buru dan sepertinya masih fokus untuk hal yang lainnya. Fokus untuk hal yang lainnya bisa berarti tentang pekerjaan, karir, usaha dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Kemudian juga kayaknya ya, ini saya lihat di sini agak melenceng sedikit, mohon maaf. Kayaknya memang masih tidak ingin terburu-buru setelah dia itu putus dengan Fuji. Apakah memang ada tanda-tanda dia itu masih belum bisa move on sama si Fuji itu tadi? Menurut saya memang ada ya tanda-tanda seperti itu. Fuji ini memang memiliki arti tersendiri, dari Fuji sendiri juga memiliki hal yang sangat
membekas di hati Thorik. Jadi sampai saat ini kayaknya Thorik masih belum bisa 100% melupakan kenangan dia bersama Fuji. Jadi kayak tidak ingin terburu-buru, lebih menata diri lagi. Dan kalau misalkan memang ada kesempatan untuk kayak bersama atau menjalin hubungan dengan Alia, bisa jadi. Tapi untuk saat ini sepertinya belum ada ya tanda-tanda seperti itu. Kayak lebih hati-hati dan tidak ingin terburu-buru untuk menentukan pilihan. Karena di sini kalau dari segi karakternya Thorik pun seorang Alia pun memandang karakter Thorik itu cocok buat dia. Tapi Thoriknya tidak ingin terburu-buru dan masih ingin menata hati. Bagaimanapun juga asmara itu harus disepakati bersama ya. Kalau misalkan hanya satu orang ya kayaknya itu akan timpang sebelah dan seperti cinta bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kayak masih butuh proses. Kalau misalkan Thorik dan Alia ini mungkin sampai saat ini saya masih memandang mereka hanya sebatas teman dan masih belum ada tanda-tanda tentang asmara ataupun juga kedekatan yang lebih spesial lagi. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini juga salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada roda kehidupan dan di pojok-pojoknya ini ada beberapa lambang atau gambar. Ada makhluk bersayap ya, ada malaikat, ada burung, ada sapi, ada singa ya, macam-macam di sini. Dan untuk kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan tentang bagaimanapun juga proses itu masih berjalan, dan kalau proses berjalan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama tadi sempat saya singgung tentang bagaimana Thorik mencoba untuk bisa move on, masih ingin bisa menata hatinya, kemudian juga tidak ingin terburu-buru. Kalau dari segi Alia sendiri, sepertinya dia juga melihat seorang Thorik itu karakternya luar biasa kuat, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, kemudian juga bisa memberikan kebahagiaan. Jadi kalau misalkan dia ada ketertarikan, itu adalah hal yang wajar. Kemudian juga proses kedekatan mereka berdua itu sepertinya masih akan terus berlanjut, apalagi mungkin ada yang mendukung supaya mereka itu ya udah, kalau misalkan memang ada kedekatan jadian aja. Kalau misalkan memang Thorik sudah bisa move on dan ingin bisa lebih bahagia lagi dengan pilihannya, bisa jadi Alia ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Jadi ada berbagai macam versi ya, pro dan kontranya, karena dukungan dari fansnya Tofu ya, Tofu lovers itu juga masih ada yang berharap supaya Thorik Fuji itu balikan, itu juga masih ada. Jadi sebenarnya proses semuanya itu masih berjalan sampai saat ini. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, lebih menunjukkan tentang kedekatan antara mereka berdua itu masih sebatas pertemanan biasa dan belum ada azan ya. Kita cut dulu ya, sampai adzannya selesai dulu ya, cut dulu. Oke, lanjut ya. Intinya adalah di sini kalau tentang hubungan mereka berdua itu masih sebatas teman, masih hanya sebatas ketertarikan sebagai sahabat, dan juga pertemanan itu sepertinya saat ini masih akan bertahan cukup lama ya. Dan kira-kira apakah mereka berdua ada potensi untuk bisa bersama? Menurut saya potensi itu masih ada, tapi untuk saat ini masih kecil. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin berharap supaya mereka bersama, ya doakan saja yang terbaik. Kemudian juga apabila memang mereka ada jodoh, apabila mereka memang memiliki ketertarikan, itu pasti akan ada jalan yang Tuhan berikan kepada mereka supaya jalannya ini seperti ini, nanti harus gini itu pasti kan ada proses dan juga perjalanannya masing-masing ya. Tapi kalau dari yang saya baca di sini sepertinya mereka masih lebih menunjukkan tentang persahabatan dan juga pertemanan, dan kayaknya mereka memang sudah ada
hubungan pertemanan itu sudah cukup lumayan ya, jadi nggak cuman akhir-akhir ini aja, jadi memang sudah kenyamanannya ya sebagai pertemanan seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua, semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Untuk request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga DM di Instagram saya di @aditix_baru. Dan jangan lupa ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Ekoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.